Tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tentang tanggung jawab terhadap lingkungan dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat walaupun pembelajaran masih dari rumah. Hari ini kita belajar dengan Bu Rosita ya, tentang tematik tema 2 dengan muatan PKN dan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat menganalisa bentuk tanggung jawab warga terhadap lingkungan tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Yang kedua, kalian dapat mempelajari cara sikap menghargai berbagai kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar yang ada di video ini? Salah satu cara menjaga kesehatan organ pernafasan adalah dengan menyediakan udara bersih di lingkungan tempat tinggal. Udara bersih dapat kita peroleh di lingkungan yang bersih dari sampah dan tidak ada pencemaran udara. Menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab setiap orang dan juga warga masyarakat, sehingga warga dapat memenuhi tanggung jawabnya agar tercipta lingkungan yang bersih. Pasti kalian pernah menemuinya dan sering sekali. Bagaimana dengan keadaan lingkungan yang sampah-sampahnya berserakan seperti ini? Nah, apa yang akan terjadi? Bagus sekali. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan sampah. Kerugian dari akibat tidak adanya tanggung jawab terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Yang pertama, sampah-sampah tersebut bisa membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat. Yang kedua, bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, bisa mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber penyakit. Memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, perlu pengelolaan sampah sebagai salah satu tanggung jawab kita untuk menanggulangi sampah-sampah yang ada. Salah satunya dengan melalui bank sampah untuk mendaur ulang sampah-sampah yang masih bisa dipakai dengan memberikan atau digunakan lagi dengan fungsinya yang berbeda, sehingga memberikan manfaat dan memberikan nilai ekonomis. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan pembelajaran minggu kemarin? Ya, bagus sekali, tentang kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain tidak hanya bermanfaat bagi orang tersebut, tapi juga bermanfaat bagi diri kita. Suatu benda yang kita peroleh untuk memenuhi kebutuhan kita ternyata melibatkan banyak pihak dan berbagai kegiatan ekonomi dalam proses pembuatannya. Hal ini dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan banyaknya proses dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut, sudah seharusnya kita menghargai benda atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Setiap orang memiliki pekerjaan dan usaha.
Hal ini selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai rasa bentuk tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, kita wajib menghargai setiap pekerjaan atau usaha yang dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut, kalian amati ya. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang memiliki pekerjaan baik di bidang jasa atau yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini wajib kita hargai karena yang terpenting pekerjaan ini halal serta menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lihat, ini ada petani yang sedang menanam sayur. Nah, kemudian dijual. Kegiatan ini sederhana ya. Petani dan penjual sayur yang menyediakan sayuran untuk dapat kita konsumsi, sehingga kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan harus. Bagaimana sih cara menghargai kegiatan ekonomi atau usaha orang lain itu? Yuk, akan dijelaskan oleh Bu Ita. Nah, ini diterangkan sama Bu Ita. Cara menghargainya, yang pertama, kalian tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya, karena yang penting pekerjaan itu halal. Yang kedua, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi tidak boleh curang anak-anak kalau dalam berusaha ya atau bekerja. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri terhadap keberhasilannya. Serta yang keempat, kita bisa membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dengan usaha kita. Dalam menjalankan usaha harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting untuk terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Apa saja sih manfaat diterapkannya tanggung jawab itu? Yang pertama, terjalin kerukunan antar warga masyarakat. Yang kedua, bisa menciptakan ketertiban, keamanan, serta ketenangan masyarakat. Yang ketiga, kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis. Nah, anak-anak, ada beberapa akibat jika tanggung jawab itu tidak diterapkan di masyarakat. Antara lain, terjadi ketidakharmonisan hubungan antar warga masyarakat, terjadi ketidakteraturan yang ada di masyarakat, tidak adanya kerukunan antar warga, serta tidak adanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan di masyarakat. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jika masyarakat sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kehidupan masyarakat akan nyaman dan sejahtera. Sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian membaca buku kalian serta mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bu Guru dengan tepat waktu. Jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.